وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ونصر المحروم وبصبر صدري ويسر Jamaah salam Tuhan yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa tidak berhenti atau memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, dan kenikmatan lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut istiqomah di jalannya. Jamaah salam Tuhan yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini saya naik kembali ke mimbar bukan karena apa-apa, daripada sepi kosong gitu ya, daripada kosong. Bukan berarti terus saya teringat pesannya Pak Sodikin, kalau bisa tidak ada jeda ketika salat Tuhur selesai harus ada kutub gitu. Ini menurut perintahnya Direktur Masjid Al-Huda gitu. Ya, baik. Saya ingin meneruskan tentang permasalahan kemarin di surat Al-Abasa ya, Al-Abasa wa tawalla anja'ahum a'ma wa ma yudrika la'annahu yazakka aw yataqarrab fatanfa'uhu dzikra amma man istaghna. Nah, di dalam surat itu memang Allah Subhanahu wa taala menegur sang kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena mengacuhkan ya, atau istilah sekarang itu mencuekkan orang yang ingin meminta fatwa, meminta pendapat, meminta nasihat. Ya, dalam hal ini Abdullah ibnu Maktum yang beliau kebetulan buta dan minta nasihat kepada Rasulullah. Padahal maksud Abdullah ibnu Maktum ini untuk meminta nasihat bagaimana cara membersihkan diri. Semoga Rasulullah itu sedang memprospek, istilah kalau sekarang itu memprospek ya, orang kafir Quraisy yang ingin supaya masuk Islam. Nah, kemudian di sisi yang lain ini satu teguran ya kepada Rasulullah, tapi teguran yang berdasarkan cinta. Kemudian ada teguran lain di surat, kalau tidak salah surat Al-Imran atau surat Al-Baqarah, saya lupa. Bagaimana kemudian Rasulullah itu ditegur juga karena pernah suatu ketika perang Uhud ya, di situ ada Khalid bin Walid yang panglima perang dari suku Quraisy ya, kafir Quraisy, itu bisa memenangkan bahkan waktu itu memang diceritakan bagaimana Rasulullah giginya tanggal, gigi serinya, kemudian wajahnya juga luka gitu ya, karena memang pertemuan yang dahsyat dan kaum muslimin waktu itu karena tadi mungkin karena dari segi jumlah dan seterusnya, termasuk mungkin terpukau dengan ghanimah ya, sehingga Rasulullah sampai dipukul mundur meskipun hanya menang. Tapi tadi Rasulullah itu sampai kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian berdoa kepada Allah, doanya itu yang sekarang tidak boleh lagi ya, maksudnya kita tidak boleh meniru doa itu. Itu Rasul mengatakan, ya Allah laknatilah karena begitu Umar bin Hisam, kemudian Haris bin Hisam, kemudian Abu Sofyan, dan satu lagi saya lupa, ada 3 orang yang Rasulullah itu sangat benci. Bencinya dan benci dalam arti karena penentangannya terhadap Islam. Kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah kalau tidak salah 156 atau 126 mengatakan bukan urusan kamu memberikan azab atau memberikan hukuman, kata begitu. Jadi setelah itu Rasulullah berdoa, justru termasuk waktu itu ketika Umar belum masuk Islam dan permusuhannya luar biasa, bahkan sampai adiknya sendiri pun dipukul ya. Umar itu terkenal begitu. Kemudian doanya dirubah bukan tadi ya Allah laknatilah bineka, tapi dirubah, ya Allah masukkanlah di antara dua Umar itu menjadi pendukung kami, pendukung Islam. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkan Umar menjadi muslim. Dan ketika Umar masuk menjadi muslim, itu keimanannya jauh lebih cepat dibanding orang-orang yang lama sudah beriman. Artinya apa? Dalam hal keimanan kita tidak bisa hitung urut kaca mana yang tertua itu lebih utama, tapi bagaimana kecepatan dia melakukan amal-amal produktif, amal-amal soleh. Nah, maka ketika itu Rasulullah pernah mengatakan, kalau ditimbang keimanan Umar itu tidak bisa ditandingi meskipun setengah penduduk bumi, dia bilang gitu. Rasulullah pernah berkata gitu. Artinya apa?
setengah penduduk bumi lebih sedikit pun itu tidak bisa menagih keimanan Umar. Kenapa? Ternyata setelah menjadi pendukung Islam, masuk ke dalam menjadi Muslim, Umar itu pembelaannya luar biasa. Yang tadinya ketika masih kafir dia bertarung ya, maksudnya sekarang itu mungkin gelut ya, maksudnya bertarung dengan kaum dengan sesama ya, dengan kaum kafir untuk memperebutkan daerah jajahan. Itu sampai ketika masuk Islam, beberapa yang tadinya bertarung, yang memusuhi Rasulullah itu ditanya satu-satu. Ditanya mengatakan begini, alhamdulillah ya, hujan Allahumma sholiban nafi'an, semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Ini kan salah satu paradigma ya, semoga mungkin sepatu yang perlu disediakan diselamatkan gitu. Terima kasih Mas Bapak. Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi kemudian Umar itu mendatangi satu persatu orang-orang yang tadi menentang Rasulullah, kemudian dikatakan kalau kamu berani menentang Muhammad Muhammad, maka akan saya bunuh. Jadi itu yang pertama. Nah itulah salah satu doa Rasulullah yang akhirnya memasukkan di antara dua Umar, satu Umar bin Khattab dan satu lagi Abu Jahal, namanya juga Umar juga. Memusuhkan. Nah maka kita ketika membenci seseorang apapun itu, termasuk orang kafir pun gitu ya, orang Muslim, itu jangan sampai memberikan doa-doa yang terburuk. Karena boleh jadi di punggung mereka itu ada keturunan yang nantinya menjadi Muslim. Contohnya Walid bin Mughirah itu kemudian penentang Rasulullah, bahkan ada surat khusus untuk Walid bin Mughirah yaitu surat Al-Qalam. Ya, masih masa ini di masjid gitu ya. Di surat Al-Qalam itu ada surat yang menerangkan 10 sifat buat Walid bin Mughirah. Karena itu musuhnya luar biasa. Kemudian ada beberapa Abu Sufyan yang tadinya juga menentang Rasulullah itu didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang baik. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad juga bisa begitu. Ketika orang mungkin dalam tanda kutip ya, menurut kita agak sedikit bahasa kita kan agak memuakkan gitu. Itu jangan sampai mungkin doa kita, ya Allah semoga dia mendapatkan musibah jangan gitu. Doakan yang baik saja. Ya Allah semoga dia sadar. Ya Allah semoga kalau memang dia salah diperbaiki. Kalau memang saya salah, saya segera dikoreksi kan gitu ya. Itu lebih santun daripada mungkin kita memberikan doa-doa yang lancar. Itu salah satu ajaran dari Rasulullah yang akhirnya terbukti. Beberapa orang-orang yang tadinya kafir, anak-anaknya menjadi Muslim. Coba kalau kata tadi Rasulullah melaknat kemudian membunuh orang-orang itu, maka mungkin tidak akan lagi orang-orang yang membela. Khalid bin Walid itu anaknya Walid, anaknya Walid bin Mughirah itu anaknya Walid bin Mughirah. Itu tadi menentang Rasulullah, sekarang menjadi pendukung Rasulullah dan sangat berkorban. Kemudian ada juga Abu Jahal, anaknya juga jadi Muslim. Dan seterusnya, banyak orang-orang yang tadinya orang tuanya kafir, anaknya jadi pendukung Rasulullah. Karena apa? Doa Rasulullah. Jadi artinya ketika mari kita mencoba untuk berdoa dengan hal yang baik. Jangan sampai kemudian karena kita disakiti, mungkin dibalas dengan doa yang kasar, gitu kan sampai. Orang Muslim kan begitu ya, nanti mungkin ada di surat Al-Imran 159-50 Allah mengatakan mintalah kalau bisa kita berlaku link itu maksudnya dalam hal itu. Jadi itu maksud dalam hal doa. Maka ya mungkin kita kurang berjaya juga. Kemudian nanti ketika saya disakiti orang pun kita tetap berdoa dengan yang baik. Maksudnya ya semoga disadarkan atau berdoa satu kemudian semoga dia celaka. Gitu. Semoga seperti itu karena kita bisa menjadi hal yang seperti itu. Orang-orang yang tidak mungkin kita bisa bertanya. Itu sudah manusiawi. Rasulullah pun pernah gitu. Ya. Bahkan Abdullah bin Jahsy yang membunuh paman Rasulullah Hamzah itu aja masuk Islam. Tapi karena saking nggak sukanya ya. Coba paman kita dibunuh. Kan kita nggak suka kalau itu kedekatan yang orang itu kan. Meskipun waktu itu Abdullah bin Jahsy sudah Islam, tapi Rasulullah mengatakan kalau bisa kamu jangan ada di depan pandangan saya. Bukan berarti nggak suka, tapi dia akan terikat pada pamannya yang dibunuh. Sampai sampai hatinya diambil kan gitu. Itu saking luar biasa bedanya. Tapi akhirnya kemudian masuk Islam. Maka kita tidak boleh memutuskan harapan kepada orang lain. Mungkin itu bisa dikatakan terkait dengan fenomena sekarang itu sedang banyak ya orang kemudian kemarin banyak yang berspeech kemudian begini dan sebagainya. Kita sebenarnya doa-doa tidak sebut ya, tidak boleh. Itu mungkin bisa terjadi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.